Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Eviana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan masyarakat Banten. Yang pertama ada sejarah Banten. Banten adalah sebuah provinsi wilayah paling barat Pulau Jawa di Indonesia. Provinsi ini dulu pernah menjadi wilayah Jawa Barat dan menjadi suatu wilayah sejak pemekaran tahun 2000 dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000. Ada cerita lain yang menyebutkan bahwa Banten ini berasal dari kata bantahan yang mana kata bantahan itu adalah kata bantah. Karena dulu pada masa lalu masyarakat Banten ini sering membantah pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang Belanda. Dan pada abad ke-5, masyarakat wilayah Banten ini merupakan dari suatu kerajaan Tarumanegara, dan ada salah satu prasasti peninggalannya yaitu Prasasti Cidang Hyang atau Prasasti Lebak. Yang kedua, kebudayaan masyarakat Banten. Kebudayaan masyarakat Banten ada 7 unsur kebudayaan yang terdapat di masyarakat Banten, dan ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sistem pengetahuan. Salah satu sistem pengetahuannya terdapat pengetahuan kosmologi atau pengetahuan tentang alam semesta. Dan di Kabupaten Cisungsang terdapat kebudayaan Sentahun. Kebudayaan ini merupakan tradisi yang diturunkan secara turun-temurun oleh leluhur mereka, dan kebudayaan dan tradisi ini diperingati sebagai rasa syukur mereka atas panen yang besar. Biasanya tradisi ini dilakukan dalam tahunan. Dan di Kabupaten Lebak terdapat wisata yang menarik seperti Pantai Sawaran, Pantai Pasir Putih, dan masih banyak lagi pantai-pantai yang terdapat di Kabupaten Lebak ini. Dan di Provinsi Banten juga terdapat suku Baduy, dan suku ini masih terjaga anti modernisasi. Dan selain sistem pengetahuan, ada sistem religi di masyarakat Banten. Sistem religi mereka masih sangat kental karena tidak berbeda jauh dengan tradisi kita di Sumatera Utara. Mereka sering mengadakan acara 40 harian orang yang sudah meninggal, seperti takjiah 3 malam 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, ataupun 1000 hari orang yang telah meninggal. Biasanya dilakukan seperti pembacaan doa-doa, surah-surah yang ada di Yasin, Al-Quran, dan mereka juga mengadakan tradisi 7 bulanan bagi seorang ibu yang mengandung anak pertama. Mayoritas masyarakat Banten juga beragam. Mereka juga sering melakukan riungan, apalagi di acara di bulan-bulan besar seperti bulan Maulud atau bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, bulan Rajab, bulan Muharram, dan bulan-bulan penting lainnya seperti bulan Ramadan di agama Islam. Pada bulan Ramadan biasanya mereka sering melaksanakan tadarus selesai tarawih maupun selesai sahur. Mereka juga sering melakukan maraton atau membangunkan orang yang sahur dengan menggunakan alat yang bisa mengeluarkan suara keras, seperti alat yang terbuat dari bambu yang biasa mereka sebut dengan tongrong. Dan masyarakat Banten juga
sangat mayoritasnya beragama agama Islam. Lalu sistem bahasa. Sistem bahasa masyarakat Banten ini, mereka biasanya menggunakan bahasa Jawa, dan dikarenakan pada abad ke-17 di keratonnya itu masyarakat keratonnya itu menggunakan bahasa Jawa, sehingga banyak masyarakat atau penduduknya yang mengikuti kerajaan tersebut dengan menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang dimaksudkan adalah bahasa Jawa dengan tulisan Arab atau pegon, dan biasanya bahasa Arab ini digunakan oleh masyarakat elit atau masyarakat feudal, sedangkan bahasa Jawa kuno digunakan oleh masyarakat biasa saja. Lalu kebudayaan suku Baduy di Banten. Ada sistem religinya. Penduduk Baduy ini menganut agama yang bernama Sunda Wiwitan atau agama Sunda asli. Agama Sunda Wiwitan itu prinsipnya adalah agama Hindu yang dicampur dengan agama Islam atau agama Hindu Islam. Mereka percaya bahwa Islam yang mana mereka percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, dan mereka percaya bahwanya ada Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mengerti syahadat seperti yang diajarkan oleh agama Islam. Tetapi kepercayaan mereka terhadap Islam masih dicampur. Mereka percaya bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Berbeda dengan yang diajarkan agama Islam, suku Baduy ini mereka percaya bahwa kalau ajaran Islam kan kita beribadah dengan melaksanakan ibadahnya seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Dan suku Baduy ini berbeda, mereka melaksanakan ibadahnya itu dengan membuka ladang atau bercocok tanam. Yang saya baca di beberapa website dan YouTube, mereka juga melaksanakan yang namanya puasa. Mereka melaksanakan puasa dalam setahun, tapi hanya 3 puasa yang dijalankan seperti puasa Kawalu. Puasa Kawalu 1, puasa Kawalu Kahaji, puasa Kawalu K2, dan puasa Kawalu Tutuk atau puasa Kawalu yang ketiga. Dan sistem pengetahuan suku Baduy ini mereka menyebutnya dengan pikukuh, yang artinya memegang teguh segala perangkat peraturan yang ada dalam tradisi yang mereka jaga dari nenek moyang mereka. Dan rumah adat suku Baduy ini mereka masih alami menggunakan kayu. Rumah adat mereka seperti gubuk. Ada juga yang panggung dengan menggunakan atap yang menggunakan jerami atau dari pelepah-pelepah pohon. Dan mereka tidak ada masyarakatnya yang melakukan pendidikan yang formal. Mereka tidak ada sekolah dan mereka masih menjaga kemurnian anti modernisasi. Tidak banyak penduduknya yang tidak menggunakan kecanggihan
dari teknologi zaman sekarang. Suku Baduy ini memiliki toleransi yang cukup kuat dan tata krama yang bagus. Sebenarnya suku Baduy ini merupakan masyarakat yang informal. Mereka tahu informasi karena mereka ini, suku Baduy ini termasuk orang Wayaran atau pengembara. Yang terakhir ada sistem bahasa. Dalam komunikasi sehari-hari, masyarakat suku Baduy ini berbahasa Sunda asli atau Buhun. Dan suku Baduy ini mereka masih tidak terpengaruh dengan budaya luar. Mereka ada seperti peribahasa, mereka tidak mau terganggu oleh budaya luar seperti undak, usuk bahasa. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, yang artinya mereka bisa berbahasa Indonesia dengan orang yang asing atau ada pengunjung dari luar suku Baduy itu, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan selain bahasa Indonesia, mereka biasa menggunakan bahasa Sunda asli atau Buhun. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.